itu waktu itu ada 10 orang seingat saya, itu yang ilmu sosial hanya satu, hanya saya, ya. Faktor dari produksi ilmu pengetahuan itu. Ya, tentu saja individu-individu ini adalah faktor utamanya. Individu ini apakah mampu memproduksi ilmu pengetahuan? Nah, itu sangat tergantung pada apa namanya pendidikan, ya, pendidikan. Jadi ya tidak lepas dari orang tidak bisa memproduksi pengetahuan tanpa ada ilmu. Jadi kalau kita lihat ya di dalam sejarah Islam bagaimana muncul yang namanya itu rihlah ya atau bepergian dalam rangka mencari pengetahuan ya. Bagaimana misalnya Bukhari ya, Imam Bukhari itu di yang lokasinya itu kan sekarang apa namanya di wilayah yang kemudian menjadi wilayah Rusia ya, itu kemudian bisa ke Baghdad, bisa ke Kufah, bisa ke Yaman dan seterusnya itu perjalanan yang sangat luar biasa untuk mendapatkan pengetahuan dan itu tentu saja memerlukan etos ya, memerlukan etos yang yang luar biasa ya. Tanpa etos ilmu pengetahuan itu tidak akan mereka lakukan ya. Dan itu berlaku bagi semuanya ya. Kemudian kelompok tentu saja kita mengenal ada Frankfurt School misalnya ya, Frankfurt School dari mazhab kritis. Kemudian pada masa klasik Islam itu ada Ikhwanus Sofa ya, sejumlah filosof dan ilmuwan ya pada abad pertengahan yang secara anonim ya mereka berdiskusi dan saling berkirim surat dan sebagainya atau risalah maka kemudian sebagai rasail ya. Nah, itu sangat luar biasa ya mereka membicarakan berbagai topik dari teologi ke filsafat, fisika, kimia dan seterusnya ya. Nah, kemudian aktor yang lain ya penguasa ya sejak dulu penguasa mempunyai interest juga terhadap pengembangan ilmu pengetahuan itu ya beberapa ulama dan juga cendekiawan itu didanai oleh penguasa untuk menulis kitab atau bahkan mereka secara mandiri secara inisiatif sendiri menulis satu buku dan kemudian dipersembahkan untuk penguasa. Ini masalah patron ya, patron klien. Karena bagaimanapun juga para ilmuwan ini juga memerlukan funding ya, funding. Kita tahu sekarang ya ada funding banyak ya terkait dengan itu, memang tidak selalu terkait dengan penguasa ya, bisa juga lembaga-lembaga swasta atau foundation ya, foundation. Kalau dalam sejarah Islam itu ada wakaf ya, wakaf yang itu independen dari negara yang kemudian itu bisa mendanai madrasah ya dan juga perguruan tinggi bahkan ya Al Azhar itu didukung oleh lembaga wakaf yang luar biasa. Kemudian kalau kita lihat sekarang ya tentu industri ya. Industri itu juga mempunyai interest pada pengembangan ilmu pengetahuan, terutama tentu saja ilmu pengetahuan yang terkait dengan industri ya. Jadi saya pernah mendapatkan grant
Belanda, dari LIPI-nya Belanda, KNAW. Itu waktu itu ada 10 orang seingat saya, itu yang ilmu sosial hanya satu, hanya saya. Ya, selebihnya itu ada kedokteran, ada fisika, ada farmasi gitu. Jadi pernah satu ketika saya harus presentasi di dalam forum open science meeting begitu. Yang lainnya bicara tentang kimia, tentang macam-macam, saya bicara tentang ilmu sosial ya, tentang apa namanya MUI gitu. Jadi seperti agak tidak nyambung. Nah, tetapi memang industri itu yaitu KNAW bukan industri tapi bagian dari pemerintah ya. Tetapi mengapa nah, ilmu tertentu yang lebih ke arah eksakta itu lebih diutamakan karena ternyata di balik itu memang ada industri ya. Jadi untuk link and match-nya itu bahwa apa namanya science not just for science itu sendiri, not just for humankind ya. Ternyata juga ada science for industry gitu. Jadi perlu kita tambahkan lagi tadi itu.